Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya karena di kemarin itu terjadinya data independen yaitu satu data saja, initial jobless claim di jam 19.30, maka tidak ada rumusan khusus yang untuk membaca data. Tinggal lihat warnanya aja. Hijau artinya short, merah artinya long, kayak gitu ya. Dan ini hasilnya adalah warna hijau. Ya udah, kita ambil open posisi short aja, ngapain pusing-pusing. Dan terbukti ya, ini langsung turun dari sekitar 65 ribuan turun ke 64.600 dan saya pun juga udah profit nih. Sekali lagi, analisis saya benar kembali. Oke, sekarang kemanakah arah harga Bitcoin sekarang? Mengingat hari ini ada event juga yang importannya Tristar atau bintang 3, dimana ada dua macam di jam yang berbeda, 20.45 dan jam 21.00. Cuma saya sarankan untuk hari ini tidak terlalu mengambil alat tolak ukur mereka, karena ada yang selalu saya bilang bahwasanya jika data itu terjadi walaupun itu importan Tristar tapi terjadinya itu adalah after Wall Street, menurut perspektif saya lebih baik jangan mengambil open posisi ketika tidak terjadi kesamaan. Loh, maksudnya bagaimana bang? For your information aja, Wall Street itu adalah jamnya 20.30. Oke, ya walaupun secara teknis 20.30 sampai jam 21.30. Nanti ada yang komen lagi kalau saya bilang 20.30 gitu kan. Cuma yang paling impact itu adalah pertama kali 20.30 ya, bukan antar rentan interval 20.30 sampai 21.30. Dan jika terjadi data walaupun itu Tristar, tapi kalau misalkan Tristarnya itu biasa ya, maksudnya yang biasa gimana bang? Yang nggak biasa itu gimana? Yang nggak biasa itu adalah salah satu dari 4 core the Fed itu sendiri ya, yang paling bisa impact walaupun itu after ya. Ada yang namanya CPI, ada yang namanya PCE, ada yang namanya PPI, dan ada yang namanya initial jobless claim juga. Oke? Nah, kalau memang selain dari keempat data itu, apalagi yang tidak berkesinambungan langsung atau tidak ada relevansinya langsung dengan Bitcoin, seperti halnya sekarang ini ya, S&P Global Manufacturing dan New Home Sales. Walaupun pada dasarnya ini adalah Tristar importan, tetapi menurut perspektif saya, kalian gak boleh ambil open posisi kalau warnanya beda. Loh, maksudnya bagaimana bang? Gini, perbedaan antara S&P Global Manufacturing PMI dan New Home Sales itu cuma 15 menit dan kurun waktunya itu berada di dalam after dari Wall Street itu sendiri atau jam 9. Yang satu terjadi 20.45, yang satu terjadi 21.00. Jadi yang harus kita lakukan hari ini atau malam ini, kalau misalnya kalian pengen open posisi, itu open posisinya di jam 9 aja. Itu pun ada syaratnya. Warna New Home Sales dan S&P itu harus sama. Kalau warnanya berbeda, apapun keadaannya nggak usah trading. Sekali lagi, apapun keadaannya nggak usah trading. Kalau S&P Global ini warnanya berbeda dengan New Home Sales ya, saya sarankan untuk tidak trading. Lalu bagaimana bang? Misalkan di sini nih ada PMI-nya ya, PMI-nya itu yang manufacturing itu hijau, ininya merah. Pokoknya apapun keadaannya, kalau ketiga warna ini tidak sama, jangan trading. Sekali lagi saya bilang, jangan trading kalau ketiga ini tidak sama. Di sini ada 3 S&P Global Service yang bagian Juli dan ada yang manufacturing PMI. Sekali lagi, 3 warna ini harus sama. Kalau memang warna ini udah sama, Global Manufacturing PMI sama, Global Service PMI sama, warna merah, New Home Sales warna merah juga, baru kita boleh ambil open posisi long. Begitu pula sebaliknya, kalau di sininya warna hijau, kita boleh ambil open posisi short. Satu-satunya yang boleh beda warna itu cuma S&P Global Composite ya. Ini doang nih yang boleh beda warnanya. Kalau yang ketiga hal ini ya, apa ini maksudnya New Home Sales yang MOM yang Juninya ya. Intinya 3 ini ya, 1, 2, 3 ini semuanya harus sama. Kalau nggak sama, jangan ambil open posisi apapun. Dan warnanya ya ngikutin aja, merah long, hijau short, udah gitu aja. Coba kita cek liquidity heat map ya, seperti biasa. Kita refresh dulu ya. Model 3 dengan liquidity threshold 0,9. Wow, nah ini kan ketidakpastian ini, liatin warna kuningnya ada di mana-mana. Ya, warna kuningnya ada di mana-mana. Liquidasinya itu ada di 64.000 ada di 66.000 ada ya, kayak gitu. Jadi nggak jelas hari ini. Lebih baik kita tidur aja kalau tidak terjadi kesamaan warna. Dan saya pun
juga sebenarnya target minggu ini udah beres ya. Target minggu ini udah 4% dari total keseluruhan modal. Mode kompon tapi oke, jadi 2% per hari, 2% per hari, karena 2%-nya hari ini itu setara dengan nanti dah kita bahas di dalam video khusus ya. Karena target saya per minggu itu adalah 2%, 2%. Bukan 4% ya, tapi 2%, 2% mode kompon. Beda. 4% langsung sama 2%, 2% itu beda hasilnya. Bedanya bagaimana nanti akan saya bahas di video khususnya. Intinya di dalam liquidation heatmap tidak ada kejelasan arah harga kemana, bisa naik bisa turun ya. Seperti halnya tadi yang saya bilang bahwasanya S&P Global Manufacturing itu tidak terlalu ngefek, tidak terlalu important secara fundamental gitu kan. New home sales juga lumayan. Jadi mereka itu sama-sama lumayan sebenarnya. Bahkan menurut perspektif saya dari sisi trader loh ya, bukan dari sisi ekonom dunia ya. Bahkan perspektif saya S&P Global dan New Home Sales ini harusnya bintang 2. Kenapa dari trader itu perspektifnya bintang 2? Karena impactnya tidak terlalu pantas menyandang gelar 3 star gitu kan. Jadi kita dibuat panik sendiri, tapi nanti ketika hasilnya itu bisa berbeda kayak gitu ya guys ya. Jadi hari ini intinya open posisi apa bang? Open posisi kalau ini semua 3 halnya sama. Kalau nggak sama atau beda satu warna aja, mau apapun yang mana, mau yang manufacturing kayak, mau yang service kayak, mau yang home sales kayak, beda warna, itu nggak usah ambil open posisi, mendingan tarik selimut dan kita jumpa lagi dalam minggu depan. Jadi for your information juga bagi yang nggak tahu bahwasanya saya itu ngebuat video pada saat kalender ekonomi ada 3 star. Contoh sekarang nih, kalau minggu depan ini bagaimana bang? Kalau minggu depan itu berarti kemungkinan saya akan buat di hari Senin. Nah di Senin ini ada durable good orders ya. Hari Senin ada. Dari Selasa kemungkinan bikin juga, walaupun ini after ya. Kalau after Wall Street itu kayak gimana gitu loh. Nah ini juga hari Rabu juga after Wall Street itu kayak gimana gitu loh. Jadi kadang-kadang saya buat video, kadang-kadang enggak gitu. Intinya kayak gitu aja. Kalau after Wall Street itu menurut saya nggak terlalu gimana gitu. Hari Kamis Fed interest rate decision, FOMC guys, hari Kamis, oh ada jobless claim, rame dah pokoknya. Ada lagi guys, berarti kemungkinan saya akan buat video dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, oke? Yang nggak buat video Sabtu doang. Minggu depan itu rame guys, rame sampai Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari ya. Semoga dapat 2%. Amin ya rabbal alamin. Oke? Dah, intinya seperti itu aja ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.